Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito masih membahas tips sehat di bulan suci Ramadan. Kita kembali ke Dokter Putri nih. Dokter Putri, in case kalau misalkan ada orang yang sedang sakit emah, memang emahnya emah akut. Nah, cara beliau untuk si beliau ini memutuskan untuk puasa. Nah, cara membedakan gejala emah dengan lapar biasa tuh seperti apa sih, Dokter? Oke. Kalau kita ngomongin lapar, sebenarnya memang kalau kita puasa pasti ada pasti rasa lapar ya, Dokter. Ya. Dan itu tadi kalau memang orang yang punya riwayat sakit emah, biasanya kan asam lambungnya meningkat, biasanya akan ada gejala lain, contohnya seperti kok perutnya kayak pedih gitu, terasa ditusuk-tusuk atau terasa panas, atau mungkin ada perasaan begah, mual dan muntah seperti itu. Cuma orang dengan sakit emah itu boleh berpuasa. Itu tadi dengan mengatur pola makannya. Nanti akan ada di belakang kita akan bilang ya, kalau buka puasa atau sahur misalnya dilarang makan makanan yang asam, terlalu pedas atau terlalu banyak. Nah, itu sebenarnya bisa kita edukasikan bagaimana sih orang-orang yang punya riwayat sakit emah untuk bisa mengatur makanan saat sahur dan juga berbuka puasa. Karena puasa ini sangat dekat dengan orang-orang yang dengan penyakit emah gitu ya, Dokter ya, asam lambung dan agak PR ya. Agak PR, betul. Nah, makanya itu karena PR-nya lumayan banyak, kita terus perhatikan Dokter Putri dengan edukasinya pada hari ini. Boleh kita lanjutkan, Dokter. Oke. Nah, tips yang kedua itu, tadi kan kita ngomongin dia sebelum kita puasa. Nah, ketika kita sudah berpuasa, tips yang kedua supaya kita tetap sehat selama bulan suci Ramadan ini yaitu bijak ketika berbuka puasa. Maksudnya bijak ini... Wah, ini yang sulit nih ya, Dokter ya. Bijak berbuka puasa ya. Yang pertama, mulai dengan makanan ringan. Saat buka puasa, sebelum kita buka puasa itu ada hormon yang mengaktifkan kalau kita tuh sangat lapar. Ya. Ketika kita merasa sangat lapar dan sudah dekat dengan waktunya kita berbuka, pasti kita ada perasaan menggebu-gebu untuk rasanya ingin menghabiskan semua hidangan yang ada. Lapar mata ya, Dokter. Apalagi dengan dagangan-dagangan yang betul, dengan takjilan, semuanya makanan minuman ada semua. Kita datang di waktu-waktu kita sudah ingin buka puasa, yang sangat-sangat menggebu-gebunya begitu ya. Itu adalah bagaimana kita untuk bisa mengontrol diri kita juga. Makanya di sini tips yang pertama yaitu dalam hal bijak berbuka puasa ini adalah dimulai dengan makanan yang ringan. Ya, kenapa kita harus mulai dengan makanan yang ringan? Karena kan tadi kita sudah stop makan, sudah stop minum ya. Tubuh kita juga sedang beristirahat. Nah, kalau kita hajar, dalam tanda kutip, kita hajar sistem pencernaan kita dengan makanan yang langsung berat, dia juga akan langsung kerja berat. Dan itu tidak baik untuk sistem pencernaan di tubuh kita. Kita harus mulai dengan yang ringan, yang mudah dicerna. Contohnya ya seperti kurma, begitu, makanan yang manis boleh ya untuk menghasilkan gula yang tadi selama 13 sampai 14 jam itu tidak ada. Sedangkan kita butuh gula untuk menghasilkan energi ya. Jadi kita boleh misalnya beli kue-kue begitu ya. Kemudian beli kurma, minum teh hangat atau minum air putih hangat, itu diperbolehkan. Tetapi ingat jumlahnya tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu berat. Karena untuk menjaga sistem pencernaan tubuh kita juga supaya tidak terlalu kaget, tidak terlalu berat kerjanya. Nanti biasanya kita udah sholat maghrib, kemudian kita mau makan nasi dengan gizi seimbang dengan porsi yang baik tadi yang dijelaskan di awal, itu diperbolehkan. Tapi untuk di awal sebagai pemanasannya dulu kita bisa konsumsi makanan yang ringan ya. Bagaimana dengan gorengan, Dokter? Karena bulan suci Ramadan sangat identik sekali dengan gorengan, tidak bisa terlepas ya pemirsa ya. Kalau nggak buka dengan gorengan rasanya tetap kurang nih, Dokter. Ya, kembali lagi ya, sebenarnya kan energi utama itu kan dihasilkannya dari gula. Sedangkan dalam 13 sampai 14 jam saat kita berpuasa itu kan yang kita kehilangan itu gula.
Ya, kalau protein, lemak kita masih ada cadangannya. Jadi sebenarnya yang harus kita ganti pertama adalah gula. Ketika kita tidak ada gula di dalam tubuh kita, yang harus kita ganti adalah gula tadi. Gula itu dihasilkan dari makanan yang manis, begitu. Kalau kita makan dengan gorengan, gimana ya saya bilangnya, sebenarnya ya boleh aja dokter, ya, sebenarnya boleh aja 1 atau 2 gitu ya. Cuma tidak dianjurkan untuk makan secara berlebihan. Yang pertama lemaknya ya, yang kedua minyaknya ya, karena lemak tadi kan tubuh kita tuh masih ada gitu. Kalau gula kita kan tidak mengkonsumsi apapun, kita butuh itu gitu kan. Kita harusnya menggantikan yang hilang dengan apa yang kita butuhkan, ya kan, bukan malah menimbun ya dokter ya. dengan menambah makanan tetapi tidak menggantikan yang hilang tadi gitu. Kalau nanti setelah makan makanan yang manis itu mau makanan yang lain ya tidak apa-apa, selagi tidak dalam jumlah yang terlalu banyak tadi ya. Apalagi untuk pasien-pasien dengan riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit hipertensi, ya, darah tinggi, itu kan tidak direkomendasikan untuk makanan-makanan yang mengandung banyak lemak. Ya, ini tadi yang kedua, tidak makan dan minum secara berlebihan. Nih kayak di gambar Rakus ya nih dokter ya. Dia burger. Yang burger, ada donat. Ini benar-benar ya manis, tapi ini semua dihajar, burger, donat, kue. Ini kayaknya ada nasi padang nih dokter, bukan ya? Apa ini, opor? Opor ya? Atau mie instan. Ini jangan ya, karena tubuh kita itu dia butuh waktu untuk beradaptasi kembali. Ketika sudah puasa kita makan langsung banyak, itu kan dia kaget kayak gitu. Kaget, langsung disuruh kerja banyak ya. Begitu. Dan kenapa juga kita disuruh makan makanannya yang ringan? Makan makanan yang yang kecil begitu, yang manis, supaya dia bisa pelan-pelan mencernanya begitu. Dan kita juga tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa bikin kita cepat lapar lagi ya. Yang ketiga yaitu tetap memperhatikan gizi seimbang. Jadi walaupun ini waktunya berbuka, tetap kita harus memenuhi kebutuhan gizi, airnya, vitaminnya, buah-buahannya, sayur-sayurannya. Sebenarnya kalau dari sumber yang saya baca tidak terlalu direkomendasikan berbuka puasa itu langsung dengan nasi ya, dengan nasi dan makanan protein yang terlalu banyak, karena itu tadi karena akan memberatkan sistem pencernaan tubuh kita. Jadi harus dikenal dulu nih sistem pencernaan kita itu dengan makanan-makanan yang ringan, tidak boleh langsung yang berat-berat dan yang banyak ya. Oke, ini yang saat berbuka puasanya. Oke, selain kita ngomongin makanan minuman, kita juga ngomongin tips sehat lainnya, yaitu aktivitas fisik. Jadi jangan salah, kalau kita selama puasa kita rasanya lemes, terus kita tidak melakukan aktivitas fisik apapun, itu juga tidak baik. Walaupun kita puasa, kita tetap harus berolahraga, tapi olahraganya yang ringan, bukan yang berat, bukan yang kayak... Jangan lari siang hari ya dokter ya. Kita lemas, dehidrasi, malah pingsan. Betul. Itu kan masalah baru ya. Artinya mengatur aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya tidak terlalu berat, tapi kita tetap beraktivitas gitu. Contohnya seperti apa, Dok? Contohnya seperti berjalan kaki 30 menit. Ini juga waktunya diperhatikan, bukan yang tengah hari siang menggelegar terus kita jalan kaki 30 menit, enggak. Tapi biasanya di 1-2 jam sebelum berbuka, atau 1-2 jam setelah makan. Ya. Kenapa? Karena kan kalau 1-2 jam sebelum berbuka, artinya kan kita sudah hampir di ujung dari periode puasa kita. Kita sudah mau menggantikan energi yang hilang tadi, kita sudah hampir mau makan ya, hampir berbuka, dekat waktu berbuka. Atau setelah 1-2 jam setelah makan, energinya sudah ada. Ya, energinya sudah ada, kita boleh lakukan aktivitas fisik. Tapi aktivitas fisiknya tetap diperhatikan, tidak boleh kayak angkat beban, lari, itu tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan itu jalan kaki, jalan santai, atau yoga ya, bagi ciwi-ciwi, bagi perempuan. Pilates ya dokter ya, bahasa pilates. keren sekarang nih pilates pemirsa. Yang menjaga ketahanan dan kelenturan tubuh ya, boleh ya. Atau meditasi ya. Itu diperbolehkan. Jadi walaupun kita dalam keadaan yang tidak seperti biasanya, mungkin agak sedikit lemes ya kalau dalam puasa, kita tetap harus melakukan aktivitas fisik supaya tetap
sehat selama bulan suci Ramadan. Kalau untuk pengganti aktivitas dari olahraga ini, misalkan sedang sibuk bekerja nih dokter, tidak sempat untuk beraktivitas olahraga, aktivitas apa yang harus kita lakukan? Kalau aktivitas, sebenarnya kita nggak bisa ngomong aktivitas kayak menyapu atau masak itu sebagai olahraga ya, itu tidak menggantikan olahraga sebenarnya. Tapi kalau memang terlalu sibuk, kalau saya bilang ya, kalau misalnya terlalu sibuk untuk keluar ya, kalau jalan kaki kan ya kita harus keluar, bisa bersepeda statis di rumah bisa, atau ya boleh lah mungkin beres-beres di rumah sampai keringetan gitu ya 30 menit. Walaupun itu tidak menggantikan aktivitas fisik yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Gitu. Kalau pengaruh dari, kita kan sedang berpuasa nih dokter, justru pada saat puasa kita tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ketika kita tidak puasa. Ketika kita sedang berpuasa, Ketika kita sedang berpuasa. kita tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ini pengaruh ke tubuhnya apa nih dok? Tidur aja sepanjang waktu nih pemirsa ya. Yang pertama, tidur sepanjang waktu itu malah bikin kondisi tubuh kita semakin lemes. Yang Nih, kedua, pemirsa kita nih, tidak di rumah ya. produktif. Pastinya tidak produktif itu nanti akan mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Nanti dibahas ya di belakang tentang kesehatan mental. Yang ketiga, bulan suci Ramadan, ketika kita cuma tidur saja itu sangat rugi sih menurut saya, karena ini adalah bulan yang paling tepat untuk kita beribadah begitu. Jadi kalau kita sepanjang hari tidur, lemes, emosional dan mental kita tidak baik, akhirnya ibadah kita pun juga tidak terjalankan ya. Tidak dijalankan dengan baik, rugi ya. Jangan alibi lemas ya dokter ya. Iya, makanya kita harus lakuin gimana ya supaya kita nggak lemas, gimana ya supaya kita tetap produktif di bulan suci Ramadan ini. Bukan alasan untuk bermalas-malasan. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.